صالحة مقبولة إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Batu Seberang, kemudian pengurus Masjid Al-Ikhlas, ketuanya Bapak Haji Harun Nuri, ketua yang lama juga Bapak Haji Edi, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadiran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di rumahnya Allah dalam rangka menghadiri majelis ilmu, mengambil warisan dari baginda Rasulullah SAW. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah taala menyembuhkan siapapun yang sedang sakit di antara kita. Allah taala menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, dikabulkan hajat dunia akhirat, dipanjangkan umur dalam keadaan taat, sehat afiat, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita dikumpulkan oleh Allah di waktu yang baik, waktu yang diberkahi, yaitu antara maghrib dengan isya. Juga di tempat yang baik, sebaik-baik tempat di buminya Allah, yaitu di masjid. Dan juga di hari yang baik. Di hari yang baik. Saat ini itu adalah hari-hari yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sepupu Rasulullah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baginda Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin tak naruh Nabi hari-hari al-amalu salih fiha, yang mana mengerjakan amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, dibandingkan dengan hari-hari ini." Bahasa dirinya tak naruh Nabi kamu tuh sebagus-bagus hari nak ibadat, nak mendekatkan diri kepada Allah, yo hari-hari kau ni Nabi. Yang dimaksud adalah yakni ayyamal ashar, hari yang 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Itulah tanggal berapa malam ke ni? Tak tahu 6, 5 berapa? Hari yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengar Nabi ngomong baik itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Termasuk jihad di jalan Allah, tak baca nyamuk ibadah di hari-hari kau ni. Jihad di jalan Allah, Bapak Ibu, jelas itu ibadah yang luar biasa. Besar pahalanya berjihad itu. Nah, uji sahabat, teko jihad tak baca
nyaingi ibadah di hari-hari ini. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Teko jihad tak baca. Ayo pakamnya. Illa kecuali kata Nabi, kalau ada rajulun, seorang laki-laki kharaja binafsihi wa malihi, dia keluar dari rumahnya binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, dan tak naruh yang balik. Maksudnya tu baik kok, menada orang dia pergi berjihad, mau galo retonya dikorbankannya untuk berjihad itu, dan tak naruh yang balik, retonya tak balik, teko dia tak balik, artinya tu mati orang tadi, syahid. Nah, kalau ada yang model itu, Nabi baru pacaknya moi ibadah yang dilakukan di hari-hari ini. Jadi pakam. Pakam. Nah, ibadah apa yang dianjurkan? Segala bentuk ibadah, termasuk ngaji. Wow, jika pacak orang berang mulai ngaji. Di hari-hari yang awal dari bulan Zulhijjah. Ngaji kita malam keni, Bapak Ibu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat bahkan lebih. 700 kali lipat bahkan lebih. Sekali ngaji oh luar biasa pahalanya. Duduk Tegal ngaji model baik nih, lebih afdol kata Nabi, bukan sama, lebih afdol, lebih pakam. Dari apa? Dari menjenguk 1000 orang sakit, dari mengantarkan 1000 jenazah, dari ngerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sekali ngaji ikan bak mana rupanya ikan 700 kali lipat ikan. Wow, alangkah banyak pahala, alhamdulillah. Banyak pahala yang kita dapatkan malam hari ini. 700 kali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ketaatan. Termasuk amalan-amalan yang dianjurkan di hari-hari ini, banyak puasa. Banyak puasa dari tanggal 1 kemarin kita dianjurkan Bapak Ibu banyak puasa. Puasa sunnah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, puasa sunnah di hari-hari yang awal dari bulan Dzulhijjah itu puasa sehari dapat pahala puasa setahun. Pahala puasa sehari dapat pahala puasa setahun. Cuma perlu dipahami, setahun di sikoni dapat pahala puasa setahun itu pahala puasa sunnah. Kamu jadi pakamlah puasa ikan dari puasa Ramadan. Lain Ramadan wajib. Yang wajib tak naruh tandingan. Ikan yang sunnah. Kalau kita puasa, nah kamu puasa siang tadi, itu pecah pahala puasa setahun Bapak Ibu. Maka usahakan di hari-hari ini banyak-banyak puasa. Tak pacak puasa nak tiap hari, pecikan di hari-hari yang memang pahalanya luar biasa. Hari Arafah kayak gitu. Hari Arafah tanggal 9. Hari Kamis. Hari Kamis itu hari Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, dari Abu Qatadah diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 2 tahun. Al-madiyah setahun yang lewat, wal baqiyah setahun yang akan datang. Mau maknai setahun yang akan datang ini jangan salah. Jika kamu jadi cuman puasa Arafah setahun ke depan bebas. Nak ngapoi baik, iyalah dia ampuni dosa. Setahun ke depan. Maksud setahun ke depan itu kata ulama, berkat puasa Arafah tadi kita dijaga oleh Allah. Dijaga dari melakukan maksiat, sehingga karena tak melakukan maksiat do berdosa. Baik itu maksudnya. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Maka rugi man kita tak puasa hari Kamis kayak gini. Puasa usahakan Bapak Ibu. Cuma aku terus terang, Wak Harun mandi orang betina yakin bae. Di orang jantan nih kan nih. Ku dapat bukan Mang Edi oleh tak tahan lapar bukan. Nak ngudut kan nih. Mending tahan bae, do makan tuh cuma nak ngudut kan nih. Wah, jadi keluar biasa. Apan berbuka, galak kelihat orang jantan. Minum berapa hirupan, makan dikit laju bae itu ngudut cacam ya kita barangkali lah kesal. Nak ngudut tadi. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu
puasa hari Kamis lagi. Apalagi itu bertepatan hari Kamis. Oh, dapat dua. Dapat pahala puasa Arafah, dapat pahala puasa hari Kamis. Nak pakam lagi, tambah lagi puasa hari Rebu, hari Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Pokoknya banyak puasa. Termasuk zikir yang dianjurkan di hari-hari ini, Bapak Ibu, banyak-banyak baca al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terutama kayak di hari Kamis, hari Arafah, zikir yang paling afdal untuk dibaca hari Kamis kayak yang apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah hafal kalau. Nah, tinggal digawe kan hari Kamis kayak gitu. Jadi banyak puasa, banyak berzikir. Di hari-hari ini. Termasuk juga Bapak Ibu, amalan yang dianjurkan di 10 hari yang awal ini, tepatnya di hari ke-10, hari Nahar. Itu iraqatud dam. Iraqatud dam itu ngalirkan darah. Maksud ngalirkan darah itu berkorban, bukan bebunuhan. Juga bebunuhan disuruh. Disuruh iraqatud dam, ngalirkan darah. Maksudnya al-udhiyah, kurban. Nah, jadi malam kini izin wa Harun, kami nak bahas korban nih nih. Nak bahas korban. Pertemuan pertama kita pada malam hari ini. Kita sesuai perjanjian Nisa berhenti. Ngebang Nisa berhenti. Iya, gampanglah kamu kesal, aku kesal. Jadilah kaki lama gini pula tuh. Kalau longoh, dikit-dikit bah. Ngaji, Isa berhenti pokoknya. Jadi kurban, al-udhiyah. Kurban itu Bapak Ibu hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi bukan wajib. Korban tidak wajib. Wala tajibul udhiyah illa bin nazar. Korban itu tidak akan menjadi wajib hukumnya kecuali kalau dinazarkan. Dinazarkan. Nah, misal kamu ada nazar, bocanakku anakku lulus begawe atau badanku sehat, tahun kini aku nak berkorban. Nah, maka status korban bagi orang tadi bukan lagi sunnah, wajib bagi dia. Karena apa? Karena dinazarkan. Selagi tak ada dinazarkan, korban itu takkan menjadi wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan Bapak Ibu. Nah, ngomong dikit tentang nazar. Yang namanya nazar itu Bapak Ibu, kalau lata ucap di lisan, lagi dalam hati, itu belum disebut nazar. Nazar tuh barang yang lata ucap di lisan, itu disebut nazar. Kemudian disebut nazar itu kalau ada hubungan dengan ibadat. Aku anak lulus begawe, aku nak berkorban, korban ibadat, nazar. Badanku sehat, aku nak dekah ibadat, nazar. Tak maju misal aku kau lulus begawe kok kita pesta kok kaki. Nak pesta, kun bak mana celata nazar nak pesta, bukan nazar itu namanya. Tak ada dihukumi nazar. Yang namanya nazar itu Bapak Ibu ada kaitan dengan ibadat. Itu baru nazar. Wala tajibul udhiyah illa bin nazar, dan takkan menjadi wajib korban itu kecuali karena nazar. Nah, sunnah dibiko ini Bapak Ibu, sunnah muakkadah disiko ini alal kifayah. Sunnah kifayah. Jadi yang ada kifayah itu bukan baik fardu. Kita kalau mau gini fardu ain, fardu kifayah. Nah, sunnah ada juga kapunya. Sunnah ain, sunnah kifayah. Termasuk sunnah kifayah itu korban. Apa maksud sunnah kifayah di situ? Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Kalau dalam sekok rumah satu keluarga ada seorang yang berkorban, kafa an jami'ihim, mencukupi untuk seluruhnya. Nah, tapi kena dijelaskan, banyak yang salah paham masalah ikon mencukupi untuk seluruhnya ikon. Kagi dia memahami korban kambing, lo tuh korban nggak lo jadi si rumah ikon. Tak apa, cak namanya kambing seorang. Jatah kambing sekok.
yang 7 tuh sapi, kerbau, kambing sekok. Jadi yang apa maksudnya? Kalau ada sekok yang berkorban, itu sudah mencukupi bagi seluruhnya. Jadi baik Bapak Ibu, iko ini sama pecah kasus mayangkan orang mati, Pak Harun. Mayangkan orang mati itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Mana ada seorang baik di Tanjung Batu Berangi yang nyolatkan orang mati, yang lain dah berdosa. Lata wakili, yang lain dah berdosa. Lata gugur oleh yang seorang tadi. Nah cuma pertanyaannya, yang dapat pahala mayangkan orang mati, sedusun apa orang-orang tadi baik? Yang orang tadi baik yang oleh pahala. Yang lain tuh ndak berdosa, tapi ndak oleh pahala mayangkan orang mati. Nah, itulah kira-kira sunnah kifayah dalam korban. Dianggap keluarga ini lah berkorban kok naruh wakil. Cuma yang terhitung berkorban siapa? Yang seorang tadi baik. Jadi itu maksudnya sunnah kifayah itu. Jadi jangan salah paham. Kaki kambing saya kok pacak orang 7 juga kamu. Pacak pokok apa anu kan itulah temilu kalau. Bukan itu. Pengertian sunnah kifayah yang dijelaskan oleh ulama. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, boleh dong misalnya korban itu sapi itu kan muatannya 7, boleh dong misal di dalam sapi yang 7 tadi ada perbedaan niat, yang iko nak berkorban, Toto wado yang nak milu, kamu masih sapi itu kurang-kurang. Ya misalnya masih aku nak milu, cuma nak berkekah. Nak berkekah, bukan nak korban. Boleh doh. Padahal pemahaman kita lama ini yang namanya akikah itu kambing, bukan sapi. Nah ini dijelaskan oleh ulama. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha wa mithlu tadhiyati al hadiyu wal aqiqah wa ghairuhuma sawa'un ittafaqu fi naw'il qurba am ikhtalafu fi. Jadi disebutkan di sini oleh ulama sawa'un sama bae boleh ittafaqu fi naw'il qurba, niatnya orang 7 tadi nak berkorban galau boleh, am ikhtalafu fi, ataupun niatnya beda-beda boleh. Dicontohkan di sika wa mithlu tadhiyah al aqiqah. Jadi boleh. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, boleh ndokeka dengan sapi? Boleh. Nah yang nyawab iko nih bukan aku iko nih, fuqaha ulama. Bukan jawabanku, bukan muat-muat. Ada orang terdengar aku ngomong ican muat-muat. Ujinya pacok-pacok kekangan sapi, bukan ujiku. Uji ulama ikan nanti kitabnya tiga nih. Boleh akikah diganti sapi. Jadi bagaimana mana hitungannya? Hitung sapi 7 Warun. Akikah tuh kalau budak jantan kan kambing 2. Berarti di sapi 7 tadi pacak korban 5, pacak keka seko budak jantan. 5 tambah 2 7. Atau pacak juga misalnya korban 4, keka budak jantan seko, keka budak tino seko. 4 2 tambah 1 7. Apa kok pacak-pacak lah kamu ngitung. Jadi boleh. Nah, saking pentingnya Bapak Ibu sunnah iraqatud dam, sunnah mengalirkan darah di hari nahar, di hari tasyrik yang 3 itu, tanggal 11, 12, 13, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi SAW, beliau punya pendapat wa an ibni Abbas annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajin au iwaz. Bagi orang miskin yang tak naruh rezeki nak berkorban, nak beli kambing tak naruh duit, apalagi nak beli sapi tak naruh, agar dia tetap mendapatkan sunnah iraqatud dam,
ngalirkan darah di hari itu, maka nyembelihlah walau min dajajin au iwas, meskipun unggas, meskipun angso ayam. Cuma jangan salah kayak gitu kamu berkorban dengan ayam, jadilah kapuknya. Mentau pak itu Pak Pir lamo ikon tiap tahun berkorban. Nah jangan bukan pak itu maksudnya. Ikon nih. Kata guru kami dulu, kalau di pendapat apa? Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tak sah korban itu kecuali dengan kambing. Dan di mazhab yang lain juga dengan kambing, sapi, kerbau, unta. Maksud ayam di Wiko ini kita ngambil kesunahan. Sunnah apa? Sunnahnya meleh, ngalirkan darah di hari itu. Jangan kayak gitu, tompak tuh, berkorban kalau dia perang rame. Aku can, alhamdulillah tahun kening apa 4 ayam korban. Oh tak berkejadian. Irokotud dam tuh ngalirkan darah, maksudnya di situ. Jadi dia tetap dapat pahala ngalirkan darah, nyembelih ayam. Cuma ayam yang disembelih lah di hari raya. Men kamu sehari nak raya nyembelih ayam, bakal muat kuah. Itu masuk sunnah irokotud dam ngalirkan darah, belum raya. Ikan nyembelih di hari raya tuh. Di antara hikmahnya Bapak Ibu agar ngapa kata ulama untuk menghilangkan sifat tomak. Toma maksudnya kan hari itu tuh orang korban kalau baik kayak kita dapat daging atau boleh dikit kayak berutuk di panitia aku tak oleh daging si anu dapat aku tak oleh. Nah kita beli ayam tadi ngurangi sifat toma dah aku naruh daging di rumah naruh nyembeli ayam aku tadi. Itu diantara hikmahnya apa ngilangkan sifat toma. Tapi tetap bukan kurban itu. Bukan korban. Jadi tak usah kayak gitu mau ke Biko, keluar dari Biko berkorban dengan ayam jadilah. Uji siapa? Uji Chan. Lebar ketempuan aku. Itu sunnah irokotud dam, sunnah mengalirkan darah. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, bakmano status korban untuk orang yang lah mati. Nah, di sini kami sampaikan dulu pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat resmi Bapak Ibu dalam mazhab Syafi'i. Bukan pendapat sebagaimana disebutkan Imam Nawawi misalnya dalam kitab Minhaj dan kitab-kitab yang lain oleh para fuqaha. Hukum berkorban dalam mazhab Syafi'i aku tak ada ngomongkan mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i hukum berkorban bagi orang yang lah mati tidak sah kecuali ada wasiat dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu sebelum mati pernah berwasiat, dia tak korbani. Nah itu baru sah dalam mazhab Syafi'i. Nah jadi bagaimana lama-lama itu nih. Kami ngorbani orang mati. Nah yang itu tak usah khawatir. Ngapa tak usah khawatir? Sah. Nah juga kau ikut. Tadi tak sah kalau sah pula. Jadi baik Bapak Ibu. Pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat mengatakan tak sah. Cuma ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Abbadi. Ini ulama besar. Beliau mengesahkan. Beliau ini bukan mazhab lain, Syafi'i juga. Walaupun mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i tak ada mengesahkan, beliau mengesahkan. Dan pendapat beliau ini didukung juga oleh 3 mazhab yang lain. Hanafi, Maliki, Hambali ngatakan sah loh korban untuk orang mati. Yang tak mengesahkan itu pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi baik man yang lah sudah tak usah lagi, enggak sah itu yang lah lewat. Nah yang kedapan niko agar kurban kita tadi makin sempurna sah menurut segala mazhab. 3 mazhab selain Syafi'i sah. Jadi bagaimana? Berkorbanlah atas nama orang hidup. Jadi tak baca can kita nak bahagia ke orang mati. Oh ya siapa tak baca. Berkorban tu atas nama orang hidup. Kayak orang hidup tadi beniat. Baik itu caranya dalam mazhab Syafi'i. Dia berniat tak sampaikan pahala korban tadi kepada orang mati. Si fulan bin fulan, fulana binti fulan.
Jadi atas namanya itu tetap atas nama orang hidup. Misalnya atas nama Warun, dia berkorban atas nama dia. Kaki beliau iko ini berniat dalam hatinya. Pahala korban iko ini tak hadiahkan ke orang mati, diniatkan oleh beliau sampai. Jadi itu caranya untuk ihtiyat kehati-hatian. Agar ngapa? Agar menurut mazhab lain sah, uji sampai sah. Tenang kita. Yang lah sudah, jangan dikatakan tak sah. Ngapa? Ada fuqaha yang mengatakan sah. Bahkan 3 mazhab mengatakan sah korban untuk orang mati. Nah, tapi ke depan, kalau kita nak ngikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, itu caranya. Berkorban atas nama orang hidup. Nah, orang hidup tadi kemudian berniat pahalanya dihadiahkan ke orang mati. Nah, itu caranya. Nah, berkorban dengan kambing dibandingkan kita bersyarikat itu milu patungan. Wahia afdal min musyarakatihi fi ba'ir au baqaratin lil infiradi bi iraqatid dam. Jadi maksudnya baik Bapak Ibu, kalau ada orang nak berkorban dan dianya bingung, aku ikan bak mana can bagusnya milu patungan sapi 7, apa aku beli kambing seorang, beli kambing sekok. Can aja dari rego tuh, ya tak berjauhan. Dia milu patungan tadi. Ya milu sekok sapi dengan dia beli kambing. Nah, yang bagus yang mana? Ini masalah afdaliyah Bapak Ibu, masalah keutamaan, bukan masalah sah tak sah. Jadi yang afdal itu wahia afdal min musyarakatihi fi ba'ir. Yang dimaksudkan di sini adalah berkorban dengan kambing. Itu lebih afdol dibandingkan milu patungan. Kenapa? Karena di sini lil infiradi bi iraqatid dam. Karena dia ngalirkan darah seorang, balik ke ngalirkan darah tadi. Mensapi sekok, ya sekalinya meleh, sekali ngalirkan darah. Tapi kalau kambing, dia dengan kambing, ya banyak ngalirkan darah. Ngalirkan darah seorang dia. Nah itu kenapa kemudian korban kambing seorang lebih afdol dibandingkan dengan korban milu patungan. Ini masalah afdoliyah. Man kamu pun tetap nak milu patungan sapi, ya diatur pahala besar tetap. Bukan masalah sah tidak sah, hanya masalah afdoliyah, keutamaan. Nah kemudian Bapak Ibu, sebagaimana yang dipahami selama ini bahwa kadang muncul anggapan di masyarakat bahwa kurban itu nak jantan nian, tak ada wajib jantan, cuma memang sunnahnya jantan. Malah tak naruh jantan, naruhnya betino, tak apa, sah. Ngapa jantan lebih afdol dibanding betino? Gampang alasannya, kata Fuqaha. Ngapa? Yang betino pacak beranak kambing tadi. Jadi sayang kira-kira. Pacak beranak. Jadi sah baik kurban dengan hewan betino. Tapi kalau masalah afdaliyah keutamaan, yang mana yang lebih afdol? Ya dengan jantan. Nah kemudian terkadang timbul pertanyaan pula. Can aku ini nak berkorban. Cuma dengar cerita dulu nih, belum dikekai oleh bapakku. Uji orang keni tak jadi izinnya. Apa belum bekeka nak berkorban. Nah bak mana itu Bapak Ibu? Jadi kami jawab bahwa kurban itu sunnah tersendiri. Amalan seorang, akekah amalan tersendiri, amalan lain lagi. Jadi 2 amalan itu nih tak naruh sangkut paut, tak naruh hubungan. Keka korban. Akekah tidak menentukan status sah atau tidaknya korban, tak naruh hubungan. Dan kita Bapak Ibu perlu dipahami, tak ada nak mikirkan akekah kita. Yang mikirkan akekah kita tuh orang tua kita. Yang mikirkan akekah kita. Karena akekah itu sunnah bagi orang tua, bukan sunnah bagi anak. Yang mikirkan akekah kita siapa? Ya mak bapak kita. Yang nak kita pikirkan akekah anak kita, bukan akekah kita. Dan waktu untuk berkekah bagi orang tua menjadi gugur, hilang. Kapan? Ketika budak itu lah balik. Tak naruh lagi tuntutan akekah bagi orang tua. Walaupun boleh secara fikih
kalau kita nak ngekai kita seorang boleh. Kamu misalnya kebetulan naruh kelebihan rezeki dinjuk oleh Allah, pengen bersyukur, dia dinjuk hidup lemak tadi, terkenang dulu dia belum diakekai mak bapak, boleh doa akekah seorang, boleh. Tapi tuntutan untuk orang tua tak naruh lagi lah balik. Budak tadi. Jadi tak naruh hubungan. Kamu yang belum bekeka nak korban. Jadi mana macam itu nak didulukan ujimu tadi tak apa-apa ngekai diri seorang. Bagusnya akun bak mano. Berkorban ni kenapa bekeka? Ikon ni nak rayo haji. Berkorban. Ngapa? Keka pacak kedapan. Nisuk menaruh duit. Keka pula. Kan tak naruh batasan waktu. Kalau korban bapak ibu naruh waktunya. Naruh waktunya. Kamu nak korban di bulan Muharram di Sofar tak sah. 4 hari cuma waktu berkorban tuh. Nah, nak rayo haji jadi berkorban. Isu naruh rezeki, nak bekeka. Baik itu. Jadi tak naruh hubungan antara akikah dengan kurban. Nah, kemudian Bapak Ibu, kurban ini sunnah yang berlaku setiap tahun kalau naruh duit. Bukan sekali seumur hidup. Kadang ada orang ngomong karena ketidakfahaman dia, alhamdulillah canakulah sudah berkorban. Naik nak ngorban si anu pulo. Jadi dia ikan memahami berkorban tadi sekali seumur hidup. Sehingga ada perbaso si anu lah sudah, si anu belum. Korban ni Bapak Ibu tiap tahun. Sak naruh duit. Yang tak naruh tak baca buntu. Nak makan lagi saro. Menaruh duit tiap tahun berkorban itu. Jadi tak naruh perbasok engkau lah sudah, engkau belum. Tiap tahun bagi siapa? Bagi yang mampu. Itu masalah hukum kurban. Kemudian yang sering muncul juga pertanyaan di masyarakat, bak mano Chan? Si anu itu nak dekah. Udah rayu haji kan banyak orang dekah Arun. Dia tuh nak dekah. Jadi dia kena berkorban. Tapi berkorban teh bakal dekah. Jadi bagaimana itu hukumnya? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang akan menjadikan kurban itu sah ketika ada bagian untuk orang fakir dan miskin yang diberikan dalam keadaan mentah, berapapun itu bagian yang layak. Jadi yang itu yang bakal ngesahkan tadi. Maksudnya itu baik kok, kamu nyembelih sapi. Nah, dari sapi kok adalah kamu lainkan daging, entah berapa banyak, tak naruh ukuran apa? Harusnya berapa tak naruh. Pokok bagian yang layak kamu pinggirkan. Nah, kok bakal didekahkan ke orang fakir miskin. Ini wajib mantah. Tak boleh masak. Nah, ada yang kamu dekahkan. Kemudian sisanya kamu bakal dekah. Bakal dimasak di hari dekah. Nah, maka barulah korban itu pacak sah. Yang ngesahkannya itu lado. Yang mantah tadi yang ngesahkan tuh. Jadi mana ada orang berkorban dimasakkannya kalau bakal dia dekah. Maka itu hukumnya ya jatuhnya sedekah, pahala sedekah. Dia tak dapat pahala korban. Jadi lain kela dulu, kau bakal ngenjuk orang fakir miskin. Wajib mentah, tak boleh dimasak. Tak boleh dimasak. Bagian yang nak ngesahkan tuh. Nah, sisanya mana dekah. Jadi mendidekahkannya kalau tak sah korban itu. Tak sah. Jadi baik itu caranya nak berkorban kalau kita nak dekah. Jadi prinsip korban tuh baik kok Bapak Ibu. Semakin banyak yang didekahkan, semakin bagus. Itu. Jadi apa ada orang berkorban itu, baik itu dia nyembelih sapi, dia dapat sudah pahala korbannya pahala utuh. Pahala korban sekok sapi. Nah, cuma pahala dekah lain. Pahala dekah tergantung dengan banyaknya daging yang didekahkan. Jadi di korban tuh ada dua, ada pahala korban, ada pahala dekah. Semakin banyak bagian yang disedekahkan, maka semakin besar pahala. Jadi baik itu. Jangan dimasak galau. Kalau dimasak galau, tak sah korban itu. Kemudian, ini Bapak Ibu, ngingat waktu kita singkat, aku ndak baca dibaca anunian.
Aku nembak baik. Masalah yang kadang banyak jadi pertanyaan di tengah masyarakat kita, masalah korban ini. Nah, bedanya dengan korban nazar tadi apa? Korban sunnah dengan korban nazar apa bedanya? Dalam segi pentasorufan daging, menunjukkan daging. Man kita korbannya korban yang hukumnya sunnah, Bapak Ibu, yang bersangkutan boleh ngambil daging. Bahkan bukan cuma boleh, sunnah. Orang yang berkorban itu sunnah ngambil daging. Nah, kalau korbannya korban nazar, korban yang wajib haram ngambil. Tak boleh. Korban yang statusnya nazar, itu wajib didekahkan kalau. Bak rambut tak jadi ngambil. Kalau sampai termakan oleh dia, haram hukumnya. Tak boleh. Can yang haram makannya tuh, yang benazar apa teko keluarganya? Yang benazar dengan orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkah dia. Jadi teko orang isi rumah itu tak boleh. Apaan korban tuh? Korban nazar. Nah, inilah yang membedakan antara korban nazar dengan korban yang wajib. Apa dengan yang sunnah. Kemudian apa lagi? Nah, masalah Bapak Ibu, kesunahan nyembelih. Kesunahan nyembelih di sini ada beberapa kesunahan, termasuk sunnah at-tasmiyah yang dibahas ulama. At-tasmiyah itu mengucapkan bismillah sebelum nyembelih. Nah, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Mengucap bismillah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang akan menjadikan sembelihan itu halal atau haram bukan ucapan bismillah, tapi niat nyembelih. Kalau diniatkan untuk selain Allah, mugola maca bismillah 1000 ulang, haram. Bangkai. Apa contohnya? Ada orang nyembelih tapi disuruh dukun. Bodukun. Jadi uji dukun kau ikut mana waras nyembelih ayam misalnya di pulau itu tuh kau nyari keraman. Oh, laju ke sang sungging. Oh, nyembelih ayam seru dukun. Bismillah, nyembelih ayam tuh. Bismillah, ya Allahu Akbar. Disembelihnya, mugola ngucap bismillah, bangkai itu. Ngapa? Disembelih untuk tujuan selain Allah. Jadi yang akan menjadikan sembelihan itu halal atau haram, tujuan penyembelihan. Jadi mana ada orang nyembelih, tiba-tiba tak atau ngucap bismillah. Waktu nyembelih, entah apa oleh gugup, oleh lupa. Apa hukum sembelihan itu? Sah. Tapi hukumnya makruh kalau dia sengaja. Sengaja ndak bismillah hukumnya makruh. Tapi kalau lupa bismillah ndak makruh. Ndak makruh. Jadi ada orang Wak Harun nyembelih ayam. Barangkali apa oleh gugup datang ngari aku. Berpisau je nak mun aku. Mau berpisau saya. Berdarah-darah kapan apa tanya. Can aku ikan aja nyembelih ayam. Oleh gugup tadi tu lupa. Bismillah. Jadi Pak mana kan nak aku buang kan ayam tuh. Ujuk ku tahu saya buang kan antarkan ku aku. Dia tak ingat ujuk. Nak makan apa nak makan bangkai aku tadi. Ujuk ku sunnah ngucap bismillah itu. Sunnah bukan wajib. Jadi kalau ada orang nyembelih dengan sengaja tidak berbismillah maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia lupa tidak makruh. Jam berapa Isa? Oh, lama lagi ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu dibahas juga di sini masalah syarat hewan kurban. Wa arba'atun la tujzi'u fid dhahaya. Yang tak boleh dari hewan kurban itu termasuk akikah juga. Inilah tahu galau sebenarnya. Aku ngulangi deh. Ahaduha yang pertama al-aura'ul bayyin awaruha. Hewan yang buta. Yang kebutaannya itu nyata. Hewan buta tak kena untuk dikorbankan. Wal arja al-bayyinu arajuha. Hewan yang tengkot, pincang. Itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Dan di sini Bapak Ibu perlu dipahami masalah pincang ini, meskipun pincang itu walau kana husulil araji
walau kana husulil araji laha inda idja'iha litadhiyyati biha bisababi ittirabiha. Meskipun tengkot itu, pincang tadi, terjadi waktu nak disembelih. Jadi awalnya, kambing itu, sapi itu, ini ada tengkot. Tengkotnya kapan? Pas nak disembelih. Merontoh, dijujut dari biko, dijujut dari bitu. Telabu sapi tadi, patah, tak sah jadi hewan korban. Maka hati-hati juga merebahkan sapi. Meskipun pincangnya itu datang sesaat sebelum dikorbankan, itu juga tak boleh. Wasalith, yang ketiga, al-maridah al-bayyinu maraduha. Sakit yang jelas penyakitnya. Sakit parah. Tak sah. Yang terakhir, al-ajfa. Allati dhahaba mukhuha. Hewan yang banget kurus. Itu juga tak sah. Nak dibuat kurban. Ya banget kurus. Ya apa? Dikit daging. Mula banget kurus. Nak merendanglah kecul. Daging dikit kepindang tulang tu lajan pacak. Tak sah. Kalau dia banget kurus. Jadi tak boleh buta, tak boleh tengkot, tak boleh sakit, tak boleh kurus. Itu hewan kurban. Dan sama syaratnya. Hewan akikah pun baik itu. Syarat hewan akikah dengan syarat hewan kurban sama. Kemudian yang apa ikan pula? Wala tujzi'ul maqtu'ah kullul udhun wala ba'duha. Hewan yang terpotong telinga tak boleh. Meskipun terpotong itu kullul udhun seluruhnya, wala ba'duha, meskipun sebagiannya. Ada dikit cacat telinga, tak sah. Tak sah. Walal makhluqa bila udhun, termasuk yang terlahir tanpa telinga. Jadi bukan oleh terpotong, bukan oleh apa, jak lahir ni yang can. Kambing itu tak bertelinga, tak sah. Kalau tak naruh telinga. Walal maqtu'atu dzanbi wala ba'dihi. Tak boleh juga yang terpotong ekor. Nguk dikit. Yang terpotong ekor juga tak boleh. Dijadikan sebagai hewan kurban. Wa yuzi'ul khasiyu wal maskurul qaran. Adapun yang tak naruh yang pecah tanduk, itu boleh. Tanduknya patah. Tanduknya patah boleh. Ngapa can, Pak? Telinga tadi tak jadi, ekor tak jadi, tanduk boleh. Kalau telinga ekor pacak dimakan nih gini. Ekor buat sop buntut lemak, mentanduk. Nak dia apa kan? Pindang tanduk. Con lemak pindang tanduk. Tanduk ini tak ada dimanfaatkan. Maka kalau cacatnya ditanduk, boleh. Udah jadilah ya. Jadilah. Ikan. Kalau ada yang nak bertanya,